siapa gerangan yang di dalam diri manusia? Tadi kita kan sama-sama sepakat, Yesus ini main-main jadi manusia atau beneran manusia sepenuhnya, sejati. Itu ya pernyataan beberapa ibu-ibu di sini tadi kan mengatakan seperti itu kan. Sejatinya dia apa? Manusia. Sejatinya manusia itu seperti apa? 1 Korintus 2 ayat 11 tadi. Roh yang di dalam manusia jelas. Itu roh manusia. Tetapi roh yang di dalam Allah itu masih di ayat yang sama. Sama halnya dengan siapa gerangan yang tahu di dalam Allah kecuali roh Allah itu sendiri. Itu masih itu di bagian B-nya itu. Jadi pemilik Roh Kudus itu siapa? Bapa. Sebagai subjeknya siapa? Pribadi Bapa. Itu lebih jelas lagi kalau kita lihat di Yohanes 15 ayat yang berapa itu, yang jikalau roh penghibur yang aku utus, ini mana itu? Yohanes berapa sih? Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 16. Ayat 25. Atau ayat 8 ya, atau ayat 8. Ya, Yohanes ayat 15 ayat 26 coba. Yohanes 15 ayat 26. Coba, ada yang bisa baca nggak? Oke, 16. demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh Stop, bentar kebenaran. dulu, sebentar. Jikalau roh yang akan kuutus dari Bapa datang, artinya apa? Ini cara membaca loh. Artinya apa? Roh itu dari Bapa, dia masih di dalam Bapa, bukan di dalam Yesus. Ini kan udah jelas. Roh Kudus itu di mana? Hipostasis itu di mana? Di dalam Bapa, bukan di dalam hipostasis itu, realita konkret itu, pribadi itu. Itu di dalam Bapa, bukan di dalam pribadi Yesus. Yang ada di dalam Yesus itu adalah firman. Karena yang diutus oleh Bapa firman. Ini kan jikalau penghibur yang akan bentar. Oh, jangan masuk Pilekwe. Kalau Pilekwe hancur. Udah hancur semuanya. Iya, karena Sebentar. Ini percaya kalau Roh Kudus itu keluar. Nggak gitu. ada. Rasul itu nggak pernah mengajarkan Pilekwe. Ya itu terserah ya Ibu dengan pemahaman Oke. Barat Ibu ya. Sebentar, ini saya jelaskan dulu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, artinya apa? Roh Kudus itu bersumber dari mana? Bapa. Jangan bilang Pelikwe. Kalau Pelikwe berarti Yesus dikatakan sumber. Itu kacau. Karena ini ayat dihianati. Sumbernya itu Bapa. Tetapi yang mengutus siapa? Firman. Ini yang udah amburadul. Kan ayatnya udah jelas. Jikalau penghibur yang akan kuutus datang, artinya apa? Bapa itu sumber. Asal usul anak itu dari mana? Dari Bapa. Makanya ada Bapa, ada anak. Kalau dibilang Yesus itu adalah sumber Roh Kudus, ya kacau. Kenapa roh Kristus atau roh Allah itu dikatakan roh Kristus juga? Kenapa? Karena Bapa mengutus itu hanya melalui perantaraan anaknya. Semua diturunkan itu melalui apa? Melalui anaknya, melalui firman. Makanya dia ini pengantara kita. Dikatakan roh Allah itu roh Kristus karena dari Bapa melalui si firman ini. Makanya Yohanes 1 ayat 18, dia yang menyatakannya siapa Bapa itu, seperti apa sumber itu yang menyatakan anak, nggak bisa lewat yang lain. Oh, oke. Kak, Ini tunggu Kak. jelas. Jadi Yesus Ya, itu sedikit kudus ya. dalam apa, Pak? Kak. Yesus itu kudus itu di dalam apa? Dalam Kamu firman jangan atau lari dalam dulu, roh? jangan lari dulu. Ini kita lagi ngebahas kalau di dalam Yesus itu ada Roh Kudus, hipostasis itu ngapain dia mengutus lagi dari Bapa? Gua utus aja sendiri. Nih roh. Jadi beginilah ayatnya. Ya udah, inilah ku utus rohku. Plek, terimalah rasul-rasul. Ini kan cerita yang di Yohanes 15 ayat 6. Firmannya nggak 26 begitu, ini. firmannya nggak begitu. Bu. Ya makanya nggak boleh dikatakan Felique. Memang harus berarti diutus dari Keluar Bapa. dari Bapa Ya, Ibu melalui Ipon. anak. Iya, Ibu makanya sebentar ya. Iya. Sebentar ya. Makanya dikatakan sumber itu adalah Bapa. Nggak bisa Felique. Nggak bisa dikatakan anak ini jadi sumber. Karena dia pengutusan Roh Kudus itu melalui dia. Dia ini pengantara, bukan sumber. Kalau Felique itu pada paham nggak di sini? Iya, sampai Oke, Coba oke. Ibu MKD jelaskan Oke. Felique. saya juga Oke, bukan oke. bilang sumber, Bapa sumbernya. Oh, Gitu. ya udah Cuman jelaskan dulu melalui Felique. anak. Coba Ibu Ibu Ipon. jelaskan dulu Felique.
Arti Ya, Veliku Ibu itu saya Ipon, Mbak paham. Tias. Ya, sebentar. Ibu Ipon, ya, Mbak Tias, kita diskusi, tapi ya adem ayam ya, teman-teman ya. Jadi saya ambil tengah ya, teman-teman ya. Coba kita baca Mbak Tias ya. Ya, Ini silakan. Brother Adi bisa buka dan baca Yohanes 20 ayat 22. Siapa Oke. tahu Alkitab saya yang salah. Siapa tahu Yohanes Alkitab saya yang salah. 20. Yohanes 20 ayat 22. Oke, Yohanes 20 ayat 22 demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Itu perkataan Iya. siapa? Ya, itu Yesus. perkataan Kan dia siapa? sudah- Perkataan Yesus. Kan dia sudah menerima. Kan dia sudah menerima. Makanya ini runut loh. Ini runut banget loh. Sebelum ke 20 kan udah ke yang ke berapa itu? Pak Dehen yang saya bawa tadi tuh. Setelah Itu- dia menerima Roh Kudus, kan dikatakan itu kan, jikalau penghibur yang akan kuutus. Yesus ini kan dia kan memiliki kepenguasaan. Yesus itu makanya dia menghembusi anaknya setelah Roh Kudus itu dari mana datangnya? Dari Bapa. Makanya dia ditinggikan dulu, baru Roh Kudus itu turun. Gak bisa, dia langsung sebelum dia ditinggikan. Gak bisa. Ini runut loh. Makanya Alkitab nih nggak serta merta dikanonkan, ini acak adut. Makanya kan diutus dulu. Roh Kudus itu datang dari Bapa. Sumbernya jelas Bapa. Setelah udah datang di dia, kan dia pengantara kita. Apapun harus melalui dia. Itu kan artinya kan. Barulah setelah datang Roh Kudus itu dari Bapa, ada di dalam Yesus, barulah dia menghembusi. Itu loh penjelasannya Pak Dehen, bala bagus loh bawa ayat ini. Iya, jadi Nah. saya nangkapnya Mbak Tias tetap mengatakan merujuk kepada 1 Korintus 8 ayat 6 itu ya Mbak ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. That's it. Ya, sumber. Asal usul, Ya. sumber. Asal itu dari usul, situ. ya. Nah, Pak Dehen harus tahu. Kita dengarkan dulu MKD, Bu MKD Ya. ini menjelaskan tentang Velique. Silakan Bu MKD. Ya, silakan Ibu Ipon. Kita nyantai aja ya Mbak Tias ya, teman-teman ya, Pak Arif. Enggak, saya Kita harus diskusi kenceng, ya. takutnya nggak kedengeran gitu. Atau kekencengan suara saya. Nggak, Soalnya tapi di sini kayak petir. Soalnya di sini petir. Enggak, tadi bisa nggak? aja. Bisa aja. Petir, Ya, hujan. ya. Oh enggak, saya nggak perlu ngeles. Saya orang Kristen. Orang Kristen nggak boleh berbohong. Enggak, itu Di nggak sini ngeles, petir Pak. dan hujan. Nggak ngeles. Enggak ngeles, Jangan gitu, jangan Tegas, gitu. tegas. Saya Santai bukan Pak Indra, Pak Indra, santai Tegas. Pak Indra. Iya, Ya, santai Pak tegas, Indra. tegas itu. Iya, santai. Bagus. Ya, jadi aku kurang nangkap sih pertanyaan Mbak Tias tadi ke Ibu Ipon, apa tuh? Velique. Istilah Kenapa? Velique Kenapa saya mengatakan Ibu ini kan tadi maaf ya. Saya sebenarnya ini agak riskan sih bicara barat dengan timur. Nah, Velique ini juga kalau kita tarik rootnya sejarahnya ini para rasul belum pernah ada mengajarkan tentang Velique. Silakan kalian cari tahu sendiri. Velique ini muncul di abad keberapa? Silakan cari tahu. Karena Typingnya sumber gimana, itu Kak? Typingnya gimana sih Velique? Pilioque. Kiwe. Oke. Gimana sih, gua bingung bilangnya. Bu MKD aja, Bu MKD. Silakan Bu MKD. Nah, kalian boleh cari tahu pengajaran Velique ini seperti apa. Kenapa ya? Saya nggak mau bawa timur, nggak mau bawa barat. Saya cuma bawa dalil dari tadi. Bagaimana kita menjelaskan ini? Ini nggak usah ditafsir lagi nih. Yohanes 15 ayat 26 ini. Nah, itu Pilioque. Silakan cari itu dari mana. Oke. Nah, silakan Bu MKD boleh menjelaskan Velique. Kalau menurut Ibu itu suatu kebenaran, silakan. Karena memang saya hanya membawa Alkitab, saya nggak mau bawa Ya. barat atau timur. Saya bukan bilang mencari kebenaran, kan saya tadi bilang bahwa pemahaman saya Tritunggalnya barat gitu. Ya, baik. Saya baru tahu, baru dengar tuh, Kak. Beda barat timur tuh Beda, gimana beda. tuh maksudnya tuh? Silakan Bu MKD Ya, jelaskan aja, soalnya kalau- banyak yang nggak tahu tentang Velique. Kalau barat itu mempercayai bahwa Roh Kudus itu turun dari Bapa, keluar dari Bapa dan anak. Kalau Jadi barat. sumbernya dua. Sumbernya itu dari Bapa dan dari Anak, Roh Kudus. Itu kalau seperti barat. itulah. Saya kembalikan lagi kepada kalian, bagaimana bisa dikatakan sumber itu ada dua, Anak dan Bapa. Nah, silakan ya, kalian boleh. Saya Ya, tidak mengatakan sebentar sumber. sedikit saya Tidak menambahkan dulu. mengatakan sumber keluar dari Bapa melalui Anak.
Coba ada yang bisa open cam nggak? Buka skemanya. Buka skemanya seperti apa itu beda memang segitiganya kebalik. Iya, kalau berbeda nggak apa-apa. Ibu kan timur, saya barat, nggak ada masalah sebenarnya. Gitu. Nah, saya nggak bawa Itu timur, benar. saya lagi menjelaskan sesuai ayat. Shalom. Saya lagi nggak bawa timur. Iya bentar Shalom, Pak. shalom. Saya lagi Shalom. ya, sebentar. Shalom. Ya shalom Pak Parna, sebentar ya. Saya lagi nggak jelaskan timur dan barat. Tiba-tiba ibu kan mengatakan, oh kalau saya pemahaman barat, ibu timur. Saya nggak tahu itu ya. Karena saya nggak pernah mau bawa itu. Saya tadi bawa Yohanes 15 ayat yang ke-26. Saya nggak bawa timur atau barat. Gitu. Ah, Oh, ya. jadi maksudnya KD ini kalau Kak Agatha tuh timur gitu. Enggak, saya nggak lagi ngomong itu ya. Iya, Ngomong itu kan iya. Ibu Karena MKD. bukan pribadi Saya bawa gitu. ayat. Saya nggak mau ngurusin Gitu. pribadi. Saya nggak ngurusin pribadi karena ibu tadi sudah bilang, oh pemahaman Iya, saya itu ya terserah. sejarah-sejarah kelam gitu. Jadi itu nggak usah sampai di sini. Jadi kita ini, Nah, jadi nggak usah, kalau nggak saya usah. menjelaskannya, saya itu Nggak usah. begitu gitu. Ya, nggak usah. Makanya saya bilang saya nggak usah bawa-bawa ini karena saya cuma bawa ayat kok. Yohanes 15 ayat 26. Sumber itu cuma satu, Bapak. Nggak ada yang lain. Anak nggak bisa jadi sumber. Ya, Karena asal usul itu Enggak, pasti tadi dari bilang Bapak. sumber dari Bapak melalui anak. Gitu. Silakan. Saya percayai itu. Mungkin bapak-bapak yang lain bagaimana percayanya, bagaimana sumber Bapak keluar dari Bapak melalui anak. Iya, sebelum lanjut ya Ibu Ipon ya, teman-teman juga ya Ibu Salam, Gurunda. Mbak Tias. Kita Erben. sapa dulu Pak Erben. Salam Pak. Selamat Ya, sore halo, Pak. Shalom Pak Erben. Halo, iya, halo. Iya, salam. Selamat sore Pak. Kalau Ya. oke, izin Pak Den. Terus Ya, silakan. ini udah jelas loh Yohanes 20:22 loh. Yesus sendiri yang jadi sumber Roh Kudus ini loh. Enggak. Jangan dibilang sumber. Yesus itu mengembusi. Dia nggak ngomong kok. Bersumber dari aku nih, terimalah Roh Kudus ini dari aku sumbernya. Nggak ada. Jangan ditambah. Jangan dieksegese. Jangan ditafsir lagi. Baca aja letterly. Ini juga udah merupakan tafsiran kok terjemahan ini. Kan udah jelas. Yesus itu pertamanya seperti apa? Makanya saya katakan sistematis loh Yesus ini. Allah ini bekerjanya sistematis. Roh Kudus itu datang dari Bapa, datang. Lalu dikatakan di situ apa Pak Dehen? Yohanes berapa tadi? Baca lagi Pak Dehen. 20:22. Apa tuh katanya? Ya, baca lagi Nih, Bro Adi. Ya, baca Oke. lagi. Dan sesudah berkata demikian, ini saya baca dari 21 aja ya. Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Udah dijelaskan, Bapa mengutus dia mengutus. Karena apa? Kalau Karena itu- kepenguasaan itu Bapa. ayat itu kuapa itu, Sebentar. Itu ayat. Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik. Iya. Yang itu yang dicurahkan itu kan pribadi gitu. Dicurahkan pribadi, maksudnya hipostasis ini yang dicurahkan, Bu? Ya enggak, tadi kan saya bilang itu kan saya yang percayai. Makanya bapak-bapak di sini percayanya bahwa Roh Kudus itu pribadi atau bukan, gitu. Karena Tritunggal itu kan satu hakikat tiga pribadi. Oke, Iya. kalau yang Ibu maksud adalah Roh Kudus ini pribadi, berarti di dalam diri Ibu ada dua pribadi dong. Ibu sama dong dengan Nestorian. Ada pribadi Roh Kudus, ada pribadi Ibu. Seperti itu kah? Kalau Ibu mau memaknai Roh Kudus itu pribadi, ini yang dimaksudkan seperti ini adalah hipostasis. Itu ada di dalam Allah yang kita terima ini, Bu, bukan, nggak akan mungkin esensi. Kenapa? Allah itu meledak, dunia ini nggak sanggup menerimanya, nggak bisa, esensinya itu nggak bisa. Yang kita terima itu energi, Bu. Saya rasa gimana ya saya mau mengatakannya ya, apa yang kita terima. Makanya Allah itu dikatakan ya, Allah itu tidak terlihat secara esensi, tetapi dia dekat. 2-3 orang berkumpul, aku akan ada di situ. Itu Agatha. energi. Coba Gimana? dibaca Yohanes 20 ayat 21 23 itu. Coba diperhatikan kalimatnya. Udah. Kalimatnya Ya, gini. Bro. Baik. Ya, Saya Bro baca Adi. ya. Oke, saya baca ulang. Sebentar. Ya. Saya baca. Dengarkan ya. Ya. Oke deh, Silakan, yaudah. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, perhatikan ya, terimalah Roh Kudus. Jadi di sini tidak dikatakan menghembuskan Roh Kudus kepada mereka, tapi ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yes. Pertanyaannya, kapan murid-murid menerima Roh Kudus? Apakah ketika dihembuskan Yesus? Nah itu dia Sejarahnya Pentakosta. membuktikan tidak Metakosta. pada saat Pentakosta. Maka sekarang saya jelaskan. Bisa dibuat kolom besar nggak ini? Aku udah pernah bahas ini. Karena Bisa waktu itu 9 saya, bentuk kayaknya. nggak bisa ya, perhatikan ya. Terimalah Roh Kudus. Bisa. Oke ya, ini Bisa, saya bisa. buka ya. Bisa Pak Elben. Ya, lanjut. Kasih pada Hen. Ya. Oke ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi di sini kata menghembusi dalam teks ini memakai kata epusao. Itu bentuk kata kerja orang ketiga tunggal aorist aktif indikatif. Dan kata ini digunakan hanya satu kali dalam perjanjian baru. Kata ini dapat juga diartikan ia meniupkan napasnya. Jadi Yesus meniupkan napas. Kata menghembusi dalam teks ini digunakan dalam teks Septuaginta PL. Itu 2 kali ditemukan dalam PL, yaitu Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi bukan Roh Kudus yang dihembuskan di Kejadian 2 ayat 3. Tapi napas hiduplah yang dihembuskan oleh Tuhan kepada manusia. Yeskiel 37 ayat 9. Berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Jadi kata terima dalam teks Yunani juga memakai kata labete. Kata kerja orang kedua jamak aorist aktif imperatif. Kata dasarnya lambano 258 kali dalam PB. Kata ini diartikan mengambil atau menerima, memegang, membawa, memikul, mengenakan, menangkap, menguasai, menjerat, memungut, mengangkat, memilih, mengambil atau mengadakan atau beroleh. Jadi menghembuskan napas hidup di sini kalau dikaitkan Kejadian 2 ayat 7, saya udah bahas dulu ini. Yang dihembuskan Allah dalam ayat ini bukan Roh Kudus, dalam Kejadian pasal 2 ayat 27, Kejadian itu ayat 27. Tetapi kehidupan atau prinsip hidup manusia itu sendiri, kehidupan dari Allah yang menghidupkan manusia. Adam membawa manusia mengalami kematian. Yesus datang memberikan hidup baru, hidup kekal kepada manusia. Roma pasal 5 dan 1 Korintus. Inilah kegenapan bahwa Yesuslah kehidupan. Di dalam Yesus manusia memperoleh hidup yang sesungguhnya, di mana hal itu sudah meninggalkan manusia saat manusia Adam jatuh dalam dosa. Alkitab menegaskan bahwa di dalam Yesus ada hidup dan terang manusia. Yohanes 1:4. Yesus sendirilah berkata, akulah kehidupan. Jadi ketika Yesus menghembusi murid-murid, itu menegaskan Yesus memulihkan kembali kehidupan manusia. Itu berbicara kehidupan yang karena dosa menjadi rusak, maka Yesus mengembalikan. Ada yang kritik ini ngarang. Ini lihat ini. Roma 5 ayat 14-21. Ya. Jadi saya sudah menjelaskan kalau Yesaya 50, Yeskiel 37 ayat 9, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu. Yang dihembuskan dalam teks ini adalah napas kehidupan kepada tulang-tulang yang berserakan, yang adalah gambaran kehidupan Israel. Setelah tulang-tulang itu dihidupkan, barulah Allah memberikan rohnya sehingga kamu hidup kembali. Jadi di sini katakan Yeskiel 37:14, aku akan memberikan rohku, dikatakan kan, ke dalam manusia sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di dalammu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi kita lihat di sini, Yeskiel pasal 37 ayat 9 dilanjutkan dengan 37 ayat 14. Jadi di 37 ayat 9 diberikan dulu hidup kepada tulang-tulang itu, kemudian diberikan Roh Kudus. Yesus itu mengatakan terimalah Roh Kudus, artinya Yesus sudah memberikan hidup itu kepada murid-murid, dan Roh Kudus itu diterima oleh murid-murid ketika Yesus terangkat ke surga pada hari Pentakosta. Jadi hembusan Yesus memberikan kehidupan baru di mana manusia sebelumnya sama seperti tulang-tulang yang berserakan. Setelah kehidupan diberikan, barulah kemudian diberikan roh Allah sendiri. Jadi hembusan Yesus dalam konteks Yohanes 20:22 adalah
kehidupan yang kelak akan diberikan Roh Kudus mendiami mereka pada peristiwa Pentakosta. Perhatikan ya, Yesus mengembusi mereka artinya di sini menunjukkan kesejajaran antara napas Allah yang penuh kuasa untuk memberikan kehidupan kepada manusia di dalam peristiwa Adam, Kejadian pasal 2 ayat 27. Juga merupakan kegenapan nubuat Yeskiel 37 yang menghidupkan bangsa Israel yang digambarkan seperti tulang-tulang kering. Jadi Yesus bukan menghembuskan Roh Kudus, melainkan menghembuskan napas hidup baru, kuasa kepada manusia kuasa. untuk mengerjakan tugas. Artinya energi Tugas ya, Pak? para rasul di ayat 23, yaitu bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Yesus sebagai dasar syarat satu-satunya bagi pengampunan dosa manusia. Perhatikan ya, Yesus tidak mengembuskan Roh Kudus pertama. Roh Kudus turun, kalau Yesus mengembuskan Roh Kudus di teks itu, maka kita melihat Roh Kudus turun dan dicurahkan setelah Yesus terangkat ke sorga. Kisah Rasul 2 ayat 1-13, Roh Kudus diturunkan pada peristiwa Pentakosta. Roh Kudus bukan keluar dari Yesus melainkan dari Bapa. Yohanes 15:26. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jika Yesus sudah meniupkan Roh Kudus kepada murid-murid, maka ayat ini tidak cocok dengan pernyataan Yesus dalam Kisah 1:8. Kamu akan menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Pada peristiwa Yohanes 20 ayat 22, Yesus sudah dimuliakan namun ia belum pergi kepada Bapa. Dan pencurahan Roh Kudus terjadi 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga. Janji Yesus Roh Kudus turun dicurahkan setelah Yesus naik ke surga. Ada data-datanya di sini, silakan dicek. Berdasarkan Yohanes 7, 38-39, orang percaya kepada Yesus dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, yaitu roh kuasa yang baru diterima saat Yesus dimuliakan. Ini berarti bahwa bukanlah Roh Kudus yang dihembuskan Yesus, tetapi prinsip hidup manusia yang sejak manusia jatuh dalam dosa telah meninggalkan manusia. Itulah yang diberikan oleh Yesus. Kita lihat kata terima dalam teks Yunani memakai kata labete. Kata kerja orang kedua jamak oris, kata dasar ini mengambil ini, terimalah Roh Kudus, artinya Roh Kudus itu sudah ada, Roh Kudus itu selalu ada dan diperintahkan untuk menerimanya, imperatif. Makanya ini kata perintah. Jadi terimalah Roh Kudus, perintah. Itu menunjukkan kepada kapan perintah ini. Perintah ini tergenapi, terlaksana ketika murid-murid berkumpul pada saat pencurahan Roh Kudus, yaitu saat peristiwa di mana Roh Kudus akan dihadirkan Allah Bapa saat setelah Yesus naik ke surga. Para murid sudah menerima kehidupan yang baru oleh karena Kristus dan diperintahkan untuk mengambil, menerima, mengenakan Roh Kudus yang akan datang setelah Yesus naik ke surga. Maka dikatakan di sini kata terima. Jadi kata terima ini bentuk imperatif, perintah. Perintah itu kapan? Makanya Yesus katakan, kamu akan dipenuhi Roh Kudus, berkumpullah kamu di situ. Jadi kalau orang mengatakan Roh Kudus dihembuskan oleh Yesus, kalimatnya nggak tepat, baik secara teks Yunani, baik secara historis, baik secara kebenaran. Nah, Bang Erben. Oh, oke, bentar ya, ini saya ini dulu ya, si Feli. Feli, Bang Erben tunggu, saya tanya dulu ya. bentar. Feli, nggak ada Yesus menjadi firman, yang ada firman jadi manusia. Salah kamu. Dari mana ceritanya Yesus jadi firman? Bang Erben, Kacau. Yohanes 14 ayat 16. Itu tadi Saya udah mau nangkep tanya, belum? Pak. Bentar, Saya Ibu tadi udah nangkep belum penjelasan Pak Erben? Roh yang kita terima itu kuasa, Bu, energi. Dari tadi saya bilang energi, Iya, bukan esensi. Iya, tunggu dulu. Bukan dulu, Bu hipostasis. Agatha. Iya, tunggu dulu Bu Agatha. Oke, Saya Yohanes baca 14 ayat dulu ya. 16 ya Kak? Iya, baca. Oke. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Akan diam. Apa? Ya, Artinya jadi, apa? Coba Pak- ulang lagi aja. Bentar. Ulang lagi. Saya coba. baca dua ayat ya. Kayaknya Baca agak ayat nanggung kalau 16 aja. 16. Ayat 16 aja. Yang terakhir, Oh, gitu. Coba baca. Ayat 16 Coba, aja, Oke deh. iya. Dunia Oke, tidak. aku akan- Gimana tadi? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di Ya. sini penolongnya P-nya huruf Nah, gede. Iya, Iya, iya. Lanjut, nah, lanjut. jadi Bentar dulu, Bu. Lanjutkan dulu. Enggak, Lanjut saya lagi. jangan potong dulu. Ini saya lagi mau tanya. Jadi seorang penolong yang lain ini siapa ini Pak Erben?
kuasa Menuju atau kepada Itu hipostasis. Kalau itu menuju hipostasis. kepada Roh Kudus itu. Ya. Roh Kudus itulah tuh. pribadi? Tapi di sini seorang loh. Kuasa atau Kata-katanya pribadi? seorang loh. Iya, iya, itu pribadi, itu hipostasis. Tapi yang kita terima, coba baca lagi, makanya lanjutin dulu. Ya, Ya, kalau yang dalam isi- menyertai Ah. kamu selama-lamanya itu kan ya Iya, pribadi iya, gitu. menyertai apakah masuk ke dalam ibu? Saya tanya sama ibu, apa Ya, kan disertai itu artinya? berperikoresis. Astagfirullah, masa iya roh hipostasis itu berperikoresis di dalam ibu? Ibu jadi Allah Bapa dong. Oh berarti iya Kak MKD ini berarti Iya, kacau. arti Immanuel apa Kak MKD kalau gitu? Oh, kacau banget cara berpikir ibu. Iya Loh. Kak MKD. Arti Immanuel apa dong? Immanuel Jadi Allah maksud- beserta. gini. Allah beserta. Allah menyertai kita, Allah apakah menyertai artinya kita. wujud Allah itu yang menyertai? Nah itu artinya apa tuh Kak MKD kalau gitu? Apa itu Iya, artinya, artinya- mendiami kita? Gini. Roh Kudus adalah Allah, seorang pribadi tersendiri, ya. Omnipresent itulah. Itu kalimatnya nanti mengakibatkan perkataan yang rancu, Bu. Iya. Omnipresent Iya. itu energi, bukan esensi. Itu Iya. pun salah itu. Silakan. Lanjutkan dulu aja, Bro. Ayat yang berikutnya itu, Bro. Itu udah Oke. dapet loh di situ. Saya rasa Tapi Yoel iya, 2 Nanti Yoelnya nanti satu-satu dulu, Oke. satu-satu. Saya langsung 2 ayat aja deh biar jelas. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai. Gimana Kak Agatha? Nah, itu energinya, akan itu diam. kuasanya. Iya, kuasanya itu yang diam. Masa iya esensi itu yang diam di dalam kita? Kita jadi Bapa dong. Yang diam di dalam kita itu kuasanya, yang menyertai kita itu. Jadi bukan roh itu esensinya itu. Sama seperti Pak Erben tadi sudah menjelaskan ya. Ketika meniupkan itu juga. Itu yang kita terima itu nggak mungkin. Nafas Allah itu ketika udah dikasih ke Adam. Esensikah yang diterima Adam? Jelas tidak. Itulah energi, itulah kuasa tadi. Jadi memang dia diam di dalam kita. Diam itu bukan artinya personal tadi, bukan hipostasis itu yang diam. Jadi kuasanya itu diam di dalam kita. Kalau dia yang esensi itu apa? Dunia tidak mengenal dia, tapi engkau mengenal dia. Kamu hanya mengenalnya. Tapi mengenalnya itu dalam bentuk energi, bukan esensi. Ya. Kalau dikatakan perikoresis, Bu, nih ya, perikoresis itu hanya ada di dalam pribadi Yesus. Itu adalah firman dengan kemanusiaannya, itulah perikoresis. Ketika dikatakan mendiami kita, itu kuasa, Bu, nggak mungkin esensinya Tapi itu. memang untuk diskusi ini yang pertama itu sih kulihat setelah aku amati ya. Yang pertama kita harus memahami keesaan Allah, firman dan rohnya itu seperti apa sih. Ya. Jadi banyak orang tidak bisa membedakan hakikat Allah dengan roh Allah. Ya. Ya. Itu- Esensi dan itu- energi itu memang perlu, Pak Iya. Irfan. Jadi esensi Allah itu kan roh transenden. Roh Allah itu apa? Ya kehidupannya, kuasanya. Hayatnya. Jadi kalau orang tidak bisa membedakan esensi atau hakikat Allah yang transenden itu roh dengan roh Allah, diskusinya mentok. Mentok bukan mentok ya. Iya, itu Mentok, diskusinya mentok. Ah, mentok. Iya, bukan entok. ini banyak. Relax dulu, relax. Ya, Jadi relax, aku nggak asik ngerti nih, ya. asik. Jadi- Asik. Ya, lanjut. Iya, jadi kita awali dari situ contoh ya. Sepanjang saya diskusi banyak orang tidak memahami makna logos. Logos itu dipahami roh. Padahal logos itu berbicara intelijensi Allah, kecerdasan. Tetapi maha kuasa itu yang dilupakan. Jadi yang inkarnasi dan berteofani bukan pribadi Allah itu sendiri, bukan, tapi firman-Nya.
Betul. Jadi kalau dikatakan Allah menjadi manusia, saya jujur Alkitab pusing, saya stres, gak bisa kujelaskan. Bisa Tapi bilang kalau kita- firman yang teopani, firman yang inkarnasi, jelas sekali Alkitab ini indah sekali dibaca. Makanya tadi aku ketika diskusi dengan Totsuka hanya satu ayat aja, gak bisa dia jelaskan. Hanya satu ayat. Bahkan yang bahayanya lagi satu ayat dihilangkan dia loh satu kata dari kitab Wahyu itu sampai saya bilang, hati-hati kamu. Kamu menambahi dan mengurangi akan ditambahkan malapetaka kepadamu sampai saya bilang. Jadi situ, jadi kalau dipahami Allah itu Esa, rohnya, kecerdasannya, intelijensinya, kekal dan maha kuasa di dalam hakikatnya, baru rohnya, kehidupannya, tadi firmannya ya, kecerdasannya, intelijensinya, rohnya, kehidupannya yang maha kuasa, yang kekal di dalam hakikatnya, ini tiga realita. Bapa, firman, dan roh itu tiga realita yang bisa dibedakan, tapi jangan dipisahkan. Ya. Kita hanya bisa memahami di membedakan saja. Tapi kalau dipisahkan, repot, gak bisa. Repot. Di Iya. situ. Tuh, berarti Pak Erben, tubuh Yesus adalah firman, dan yang membuat Tubuh Yesus hidup adalah Makanya kalian suka motong histori kalimat. Nah, Jangan diksinya. dipotong histori kalimatnya. Jelas kok dikatakan Alkitab, firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia. Jadi tubuh Yesus itu apa? Tubuh manusia, tetapi itu adalah inkarnasi firman Allah. Itu kalimat utuh, gak usah dikurangi, gak usah ditambah. Kalau dikurangi, akan berpikir liar. Kalau ditambahi, makin liar. Jadi udah jelas sekali, masalahnya kan gini, orang udah dijelaskan firman itu menjadi manusia. Firman itu wujudnya apa? Padahal nggak ngerti. Kita harus apa dulu? Kita harus memahami bersama dulu apa arti firman. Bagaimana kita bicara wujudnya, tapi kalau nggak ngerti arti firman, di sini dia masalahnya. Betul. Oke. Terus peran Roh Kudus dalam tubuh Yesus itu bagaimana, Pak Erben? Roh Allah di dalam Yesus itu kan perikoresis juga. Makanya Yesus ketika membaca kitab suci dikatakan apa? Roh Tuhan ada padaku. Roh Allah bekerja, berkarya di dalam diri Yesus, berperikoresis. Artinya apa di situ? Roh Allah kekallah di dalam Allah. Tetapi roh Allah itu juga berdiam di dalam Yesus, berkuasa di dalam Yesus, nyata di dalam Yesus. Maka dikatakan Roh Kudus menuntun Yesus ke padang gurun. Roh Kudus menguasai Yesus. Bahkan dikatakan, maka penuhlah Yesus dengan Roh Kudus, bertambah hikmatnya, bertambah ininya dikatakan di Lukas. Jadi jelas, gak usah pusing akan hal itu jelas. Pokoknya kalau data-data Alkitab itu dipahami secara secara runut, nggak dipotong-potong, nggak dipenggal-penggal, indah sekali belajar Alkitab. Iya Pak Erben, soalnya saya mengingat ini waktu kelahiran Tuhan Yesus, itu kan malaikat yang bilang dari Roh Kudus. Iya, dari Roh Kudus kan, bukan mengandung Roh Kudus. Kata dari itu contoh. Kamu hamil dari apa? Mama kita hamil dari bapak kita. Artinya apa? Apakah mama kita hamil mengandung bapak kita atau dari bapak kita? Bapak lah. Bapak kita. Ah itu, jadi kata dari itu nggak dipahami. Kalau Maria hamil dari Roh Kudus, artinya Roh Kudus berkarya secara sempurna di dalam peristiwa inkarnasi firman di dalam rahim Maria. Jadi bukan Roh Kudus itu yang dikandung. Kan. Itu makanya kata dari. Saya berasal dari Jakarta. Apakah saya Jakarta? Tidak. Dari itu kan berbicara tentang asal usul, atau berbicara tentang sumber, atau berbicara tentang bagaimana terjadinya firman di dalam rahim Maria berinkarnasi. Coba dulu Pak pahami. Kan yang dibuat mereka itu kan nggak bisa memahami kata dari. Iya. Nah itu bro. Emang agak tok dulu kalau mikirin itu. Jadi udah jelas kan, yang roh yang di dalam diri Yesus itu bukan maksudnya hipostasis itulah roh yang di dalam diri Yesus ya, dia dengan kemanusiaannya jelas roh manusia. Roh Kudus yang satu itu yang adalah hayat Allah itu, yaitu ada di dalam Bapa. Itu udah jelas sekali. Jadi kalau bilang Yesus itu memiliki dua roh, itu ya udah salah paham banget itu. Bagaimana bisa manusia memiliki dua roh?
Kan bagi Kayak Tuhan gak ada kita. yang mustahil. Ya memang tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Logika kamu di mana ketika tadi juga dikatakan Roh Kudus mendiami kita? Apa artinya kita memiliki dua roh? Itu maksud saya kuasa dengan hayat hidup tadi, roh yang menghidupi tadi, gitu loh. Paham nggak? Ya kembali. Nggak nyampe-nyampe berarti. Filipi 2 ayat 6 aja kembalinya ke situ lagi aja. Iya, Yang jadi yang walaupun kita dalam terima, rupa Allah. yang kita terima ini adalah kuasanya. Tadi Pak Erwin udah jelas banget. Roh itu jangan dilupakan, itu memiliki kuasa. Jadi bukan esensi yang kita terima. Ini yang suka salah paham. Makanya ada ya Bapak Gereja siapa yang mengatakan seperti ini? Allah itu tidak seorang pun yang melihatnya, tidak terhampiri, tetapi Allah itu juga ada bersama kita. 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ. Itulah yang esensi, dia itu kita tidak tahu seperti apa. Yang energi itu yang ada di dalam kehidupan kita, yang dekat di antara kita. Bahkan dikatakan Roh Kudus itu ada di dalam kita. Itulah energi, itulah kuasa tadi. Ya. Itu loh. Kalau tadi Tunggu, Kak, kalau Kak. dibilang hanya KMKD, kuasa tunggu. atau enggak, tunggu, kalau dibilang bukan pribadi, padahal di sini ya ayat yang Yohanes 11 ayat 16 ini seorang penolong. Kalau dinamain seorang penolong itu kan pribadi gitu ya. Jadi ya apa namanya, ya tadi kan saya apalagi tadi di bawah tuh ada yang bilang MKD Wanes, aduh saya ini Tritunggal. Iya, Saya baik dibilang, Bu. saya dibilang Wanes. Bentar, nggak usah ini. Bu, dikatakan memang pribadi itu yang menyertai kita. Apa pribadi itu tinggal di dalam Ibu? Bukan Ya, itu gini yang aja. secara esensi itu, hipostasis itu memang yang berdoa untuk kita. Tetapi yang kita terima itu bukan esensinya, Bu. Karena Itu aja apa? mungkin 1 kita- Timotius. Agatha. Gimana Pak? Menurut Ibu, Roh Kudus itu satu atau banyak? Iya, kenapa bilang esensi gitu maksudnya? Bentar. Menurut Ibu, Roh Kudus itu satu atau banyak? Jadi Satu. batasi ruang dan waktu. Oke, di dalam diri Ibu Roh Kudus ada, di dalam diriku Roh Kudus ada, di dalam diri Agatha Roh Kudus banyak. Kok satu Ibu bilang? Itu yang namanya omnipresent. Jadi maksud saya supaya kita jangan terjebak dengan istilah pribadi itu, jangan Ibu memahami pribadi itu berbicara tentang satu wujud. Ibaratnya aku satu pribadi, Agatha satu Enggak. pribadi, Ibu satu pribadi, jangan. Enggak, Tapi enggak, Pak berbicara Erwin. Roh Kudus itu memang harus disebut dia secara namanya pribadi. Tetapi pribadi Roh Kudus itu bukan esensi pribadinya yang tinggal dalam diri kita, bukan esensinya. Tetapi penyertaannya, kuasanya, hadiratnya, kebesarannya, keagungannya lah yang Pak berkarya Erben, menyertai kita. Itu. Bang Erben, kalau esensi kan hakikat gitu kan ya. Iya, masalahnya bukan hakikatnya itu. Jadi makanya saya ngomongnya bukan ngomong esensi, makanya yang di ayat 16 ini Iya, orang jadi penolong supaya ada ini titik loh. temu antara kalian. Kalau Ibu memahami itu esensinya itu Roh Allah itu di dalam diri Ibu, itu tidak tepat. Tetapi kalau dibicarakan bahwa kuasa penyertaan Allah itu, bukan esensi Pak Erben. Bang ya udah Erben. berarti udah sama lah pemahamannya. Bukan Ya. Tapi kalau realita esensi memang konkretnya ya ngiri itu. kali. Masa Roh Allah kita kandung di dalam diri kita. Makanya saya bilang berarti Bapak lagu itu salah dong, Pak Erben. Ibu Ya, ini lagu jadi saya dengar salah Allah. dong. Hah? Udah, jangan. Udah nggak usah dibahas di sini. Saya dengar lagu kan ada lagu bila Roh Allah ada di dalamku. Berarti itu lagunya salah dong. Makanya gini, memahami sebuah lagu itu kan, jadi kita harus memahami yang dibicarakan itu Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus dalam esensinya yang dimaksud di situ. Bukan Ya. seperti itu. Yohanes 3:34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Seperti itu kali ya. Ya kok di situ juga dikatakan kuasa Roh Kudus, kuasa kemuliaan, itu bentuk-bentuk energi. Jadi yang kita terima itu bukan esensi. Kalau kita terima esensi, ya itu kan milik hakikatnya Allah, itu nggak mungkin. Sementara Allah itu di 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan satu-satunya terang yang tak takluk dan tak dapat dihampiri. Di Yohanes 1 ayat 18 juga siapa Bapa itu, kalau udah ditanya siapa Bapa itu berarti roh dan firmannya itu nggak ada yang bisa lihat. Tapi anak
yang ada dalam pangkuannya, dia yang menyatakannya, kan gitu. Jadi jangan ngomongin pribadi hipostasis berperikoresis di dalam kita. Oh, Iya, apa namanya? salah itu, salah itu. Bu Agatha, saya terus berkali-kali saya bilang esensi itu apa bukan pribadi. Saya tidak berbicara esensi. Dari tadi saya tidak pernah bicara esensi, gitu loh, ya. Nah tadi soalnya ngomong itu Roh Kudus pribadi, bukan, karena Ibu selalu bilang gitu. Iya, itu hipostasis, itu Ya, realita, kalau Roh itu Kudus pribadi. pribadi Cuman, iya. itu yang Iya. mendiami, gitu. Loh, kok pribadi yang mendiami? Ayat Yohanes 14 ayat 16 kacau ini, lagi. gitu. Yohanes lagi sih, Bu. 14 ayat 16 ini. Ibu, pribadi itu menyertai kita, tetapi yang kita terima bukan pribadinya itu loh, Bu. Iya, ya mungkin salah omong aja lah. Ya maksudnya Udahlah, sih seperti udah itu juga. udah mengerti kok ibu ini. Udah mengerti kok. Udah ngerti sebenarnya. kok. Hanya Udah di dalam ngerti, udah narasinya ngerti. aja, di dalam narasinya aja. Iya, narasinya aja yang kurang pas. Udah paham kok itu. Hanya di dalam narasi aja, tapi maksud yang Iya. dipahami kan udah sama. Udah. Lanjut Betul. diskusinya biar mantap. Ya udah Emang kadang-kadang dari narasi itulah yang membuat jadi apa ya? Jadi kita bingung. Tapi itu Makanya bagus silakan. itu Pak Erben kalau kita lihat dari bahasa ini, karena terjemahan ya, kita tahu lah ya. Semua diterjemahkan ini. Roh semua diterjemahin roh gitu. Jadi memang banyak yang salah menangkap, makanya butuh yang namanya pengajaran itu. Ya artinya masih ada kesempatan untuk diskusi seperti ini toh. Betul. Iya. Jadi Iya. kalau kita membuka ruang untuk diskusi, ditanya menjawab, udah enak. Masalahnya kan orang hanya bisa bertanya, giliran ditanya nggak mau jawab. Dan kita gini ya, kita kan nggak pintar-pintar amat kita bahas Yunani. Iya, Papa, Minimal kita membaca bahasa Indonesianya dengan Bang baik Erben, dan benar. Maaf Bang Erben. Ya saya saya belajar, cuman saya versinya Iya. versi barat, versi Gak usah ibu versi barat. Bu, nggak usah bilang Persi Barat, nanti Timur katanya lagi, mana lagi nih? Benernya sih. Iya. Nggak boleh gitu, satu, Sama, Trinitas sama. itu Makanya kalau satu. ngomong pribadi langsung nggak ada yang mau ini gitu ya. Serasanya Karena gini, menyela gini. gitu pada iya. Bukan. Jadi padahal sih Kenapa sama, kita- di tunggalnya sama Gini, gitu. iya. Kenapa saya secara pribadi tidak suka memakai istilah pribadi? Hmm. Karena kita di Indonesia, orang Indonesia rata-rata, apalagi yang di dalam polemikus ini, orang malas berpikir. Maka saya tidak memakai kata pribadi, tapi saya mengerti maksud pribadi, Iya, hipostasis itu. Iya. Tapi kalau saya pakai juga hipostasis, orang juga nggak ngerti apa itu sejenis ikan goreng apa itu gitu. Iyalah, Jadi lebih emang. bagus. Makanya saya lalu katakan firman dan roh, firman itu kecerdasan Allah, hikmat Iya, Allah. emang benar. Secara etimologi kan itu kan logos, logika. Iya. Iya. Jadi Emang orang tuh- secara kata aja nggak paham, apalagi secara penjelasan kan di situ. Makanya apa namanya mempelajari Tritunggal emang nggak gampang ya Bang Erben ya. Karena itu apa namanya akhirnya jadi pada malas belajar akhirnya mensimpulkan semuanya jadi satu. Itulah yang itu ya yang harus kita hati-hati gitu juga ya. Iya. Iya deh Bang Erben, Pak Asli, Aris, Pak Dehen, Bu Agatha, Pak Adi, Pak semua, Pak Marsir. Oh, ada orang yang bertanya saya mau- ke Ya, Kak. Yesus. Pak Bentar, pamit ada- dulu ya. Permisi ya. Ada terima orang kasih ya untuk yang berkata semuanya gini, ya. Yesus pencipta dalam rupa Iya Kak, kita. God bless you Kak, God bless you. God bless you Kak, God bless you. Shalom. Iya, ya, oke, thank you. Jadi gini ya teman-teman, makanya kalian kalau memahami sebuah perkataan, harus memahami perkataan itu dalam konteks. Jangan sampai kalimat yang dilontarkan orang dikeluarkan dari konteks. Kenapa saya katakan Yesus pencipta dalam rupa ciptaan? Karena yang menciptakan langit dan bumi Allah melalui firman. Yesus firman menjadi manusia. Jadi firman itu olehnya Allah mencipta, itu kalimatnya. Cuma kalian larikan dari konteks yang kalian. Makanya di situ, makanya saya suka bilang begini ya. Kita bicara cara membuat rujak yang bagus, yang enak, lezat. Tapi di otak kalian cara membuat anak yang cantik.
Akhirnya istrinya diiris-iris di sambal. Makanya Pak, iya kan. Orang kita bicara membuat rujak yang baik, yang mantap, paling enak sedunia, tiba-tiba kau artikan membuat anak yang paling cantik. Ya kau rujaklah istrimu. Jadi pahami kalimat dalam konteks. Jangan mengeluarkan kalimat dari konteksnya, itu akan salah arti. Sama seperti orang main bola, tapi kau pakai peraturan bola voli, ya kacau, kau tangkapi bola itu, kartu merah lah kau. Gitu teman-teman yang dibawa, jadi kalian jangan bingung. Pahami dulu esensi kalimatnya. Jangan asal dipotong aja. Potong timun aja kita harus tanya berapa panjang timunnya. Baik, Mama Syair doi. Nah itu dia, bahasa apa itu, bahasa Inggris. Nah ini ada Mr. Apologet, kalau mau bicara kalam sama dia. Oke. Pak Martinez, selamat sore, salam Pak Martinez. Ya, Shalom silakan Pak lanjut. Martinez. Oke, Pak Dehen. Saya izin Ya. dulu Pak Dehen. Ada perintah negara di Pak Dehen. Oke, terima kasih udah Iya. mampir ya bro Thank you ya. Pak Dehen ya. Thank you. Iya. Oh iya, bercanda. Ya pokoknya ada tugas lah. Pak Aris, makasih Pak Aris, Kak Marcelina, makasih Pak Indra, Kak Ya. Agatha, Pak Erben, makasih. Semoga Tuhan menyertai kita semua, memberkati kita ya. Memberkatimu. Dan Terima kasih, Pak. memberkatiku. Pak Dehen, kalau saya minta masukan Pak Dehen, kalau bisa nanti karena topik ini sensitif, kalau bisa orang Kristen aja yang naik Pak Dehen ya. Itu aja sih. Ya, Saya permintaan Oke, saya sih. terima kasih. Oke. Terima kasih Makasih atas ya. sarannya ya. God bless you Ya, semuanya. God bless you. Ya, God bless you. God bless. Waduh, Ya, Pak Erben. Iya, makasih Ya. Bang Dehen. Udah kasih naik. Ya, kenapa Tadi bos? mau naik masih ada yang ibu tadi. Sebenarnya tadi udah masuk semua ceritanya. Cuman ya sudah kesimpulan tadi bahwa mungkin narasinya yang udah ngerti sebenarnya tadi yang dijelaskan Bang Erben maupun apa yang dari Sis Agatha ya. Tadi mengenai perikoresis. Memang agak susah. Kalau salah runut apa ya kalimat jadi salah, kesannya salah sih kayak tadi. Dikurangi menurut saya. penjelasan kita. Iya gitu. Bang Erben udah lengkap sekali tadi sih, menurut saya. ya, udah lengkap. Ya. Naikin aja Pak Islam Pak itu. Gak apa-apa. Dari pertanyaan mereka itu ini kok banyak pengabaran Injil kok. 2000 tahun sesama kalian masih belum tuntas mengenai konsep Tuhan. Wah, salah kamu. Itu udah jelas kok. Udah jelas banget kok. Cuman ya bidat itu memang harus ada. Nah, sekarang saya balikin ke kamu ya. Itu Mu'tazilah, Syiah, Sunni, Wahaboy. Itu kayak gimana? Udah satu konsep belum kalian? Coba. Jangan gitu dong. Kalian pahami aja dulu Sunni dengan Syiah deh. Masih Ya, belum bisa sepaham nggak- kok. Bukan tanya gini, bisa nggak kalian diskusi seperti kami di sini, adu data? Bisa nggak? Silakan kalau mampu. Coba kalian diskusi dulu adu data. Jangan sampai kalian adu apa, pedang-pedangan. Iya, yang belajar Nur Muhammad aja belum semua kok. Wahaboy. Shalom. Hei, Selamat Pak J, sore. salam. Tuhan berkati semua. Salam Pak J. Amin. Salam, Suaranya selamat sore Apa laki-laki, kabar Pak J. semuanya fotonya hari wanita ini? cantik. Aduh. Puji Tuhan. Kabar baik Pak. Gimana kabarnya Pak J? Puji Tuhan luar biasa. Amin. Baik. Iya. Gerunda-gerunda ngumpul ini ya. Oh jangan. Iya. Nah kita ini semua orang yang suka belajar. Ya kita belajar terus. Semakin kita Amin, banyak amin, amin. mendengarkan teman-teman kita menyampaikan ilmu, kita belajar. Yo. Saya bener. dari siapa itu Mr. Apologit ada di bawah itu, saya banyak belajar dari beliau. Saya banyak belajar dari Bu Sophie. Saya banyak belajar dari Pak Duran. Saya banyak belajar dari siapa lagi? Dari Agatha ini. Cherly, dari Agatha, dari Aderion. Ada satu lagi siapa? Jack Cita. Saya banyak Metatron. belajar dari Metatron. Semua kita belajar. Pak Dehen.
Dulu ada teman kita khusus spesialis cerita-cerita yang unik di dalam seberang. Namanya Domba Kecil, jadi teringat aku sama beliau itu. Pokoknya kalau udah bicara cerita-cerita yang unik-unik, Iya. bagian dia itu. Penciptaan Iya, sekarang- manusia. Oh, pokoknya dia Sekarang kuasai. dia di mana dia? Pakai Oh, pakai udah akun apa dia? Udah meninggal dia, bro, meninggal. Aku teringat aja sama beliau. Sahabat itu. Setiap hari di Zoom. Iya. Saya aja materi dari Bang Erben belum selesai baca semua. Tapi kalau misalnya kita juga Siapa ternyata dirimu? kalau- Kok bisa kau dapat materi? Nggak tahu aku. Gitu ada sih. Gitu ya Iya. dari Bro Erben. Makasihnya Muridnya banyak, Pak Erben banyak. berarti. Iya, Gurunda tuh. Apa yang tidak saya miliki kalau dimiliki oleh Pak Erben, dan banyak yang masuk ke saya yang dari Pak Erben. Mungkin tergantung ya masing-masing punya talenta, punya Ini para gurunda semua ini. Guru besarnya tetap Tuhan Yesus. Oh Ya. Bang Erben. Yesus Kristus. Bang Erben, Ya. aku Iya, mau Bro. tanya Bang Erben. Aku mau tanya. Kan Bapa Maha Kuasa, ya, dia memberikan kuasa kepada Yesus. Nah, ketika nanti Yesus itu Maha Kuasa nggak? Apa Bapak bagaimana? Apa berhenti jadi Bapak atau bagaimana, Bro? Tolong Ya, dia dijelasin, tetap Bro. Bapa. Jadi gini ya, Bapa itu dia adalah Bapa Allah yang tak terhampiri oleh kita. Dia ada di dalam kemahaan. Dan kita tidak akan bisa memahami dia secara sempurna. Tetapi di dalam kemahaan dan keagungannya, dia tetap mau memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya yang inkarnasi Yesus Kristus. Jadi seluruh pewahyuan Allah di dalam Yesus itu, sejauh itulah pengenalan kita kepada Bapa. Di situ, jadi kepenguasaan Bapa itu selalu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Jadi bukan ada dua yang mempunyai kekuasaan ya, Bro ya? Bukan, karena kepenguasaan Yesus itu kan kepenguasaan yang dari Bapa. Jadi bukan dua Diberikan penguasa ya? itu. Iya. Iya, oke. Karena Ya. makanya saya katakan kan, jadi jelas Alkitab itu konsisten dengan itu. Bahkan nanti Betul. kalau kita baca ya di dalam 1 Korintus 15, sampai seluruh tugas Yesus selesai pada kedatangan yang kedua, maka Yesus katakan, maka dia mengembalikan kepenguasaan itu kepada Bapa, sehingga Bapa Ya. menjadi semua di dalam semua. Hal itu tidak bisa lagi saya jelaskan karena tidak ada lagi penjelasan tentang hal itu. Ya, betul. Itu Ya, ya, 1 ya, ya. Korintus 15 teman-teman baca itu. Iya, 1 Korintus 15 ayat berapa Iya. itu? Ayat 20-an itu. Menyerahkan. Heeh. Yesus akan menyerahkan kepenguasaan itu kepada Bapa dan kita tidak bisa lagi membahas setelah Betul. itu. Itulah semuanya. Nanti kita masuk surga aja biar kita lihat. Gak usah kita Amin, berdebat lagi amin. nanti. Lihat ayat 28, 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri, Yesus sendiri sebagai anak, akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Selesai. Ya. Ya, amin. Betul. Itu. Amin, amin, amin. Ya kalau kita mengatakan Yesus sendiri, Allah itu Amin. sendiri, Bapa itu sendiri, ayat ini saya pusing, nggak bisa kujelaskan ini. Udah puncak itu. Benar. Iya, nggak bisa kujelaskan. Tapi kalau pemahaman kita bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang inkarnasi jadi manusia, ayat ini terang banget, jelas. Ya. Iya. Ya, ya, ya. Jadi gini ya, kalau ada orang mengatakan aku salah, ya aku maklum. Karena aku pun dulu samanya dengan teman-teman yang kayak Wanis itu dulu belajarnya. Bahkan ketika orang dulu perkenalkan sama aku buku, nah ini kasih tahu aja namanya, Romo Daniel Bambang Biantoro, ada buku beliau itu, Yesus bukan Tuhan. Ku bilang, buku apa ini? Buku sesat ini, ku bilang. Akhirnya malas aku baca kan. Tapi ada orang, udah kau baca dulu biar kau ngerti katanya. Ku bacalah buku itu. Setelah ku baca apa yang ku bilang? Inilah yang ku cari-cari selama ini. Jujur Melihat situ hanya aku dari mengerti. covernya aja ya. Iya, karena saya jadi orang hanya membaca covernya, luarnya doang. Waktu itu saya kulitnya aja. fotokopi itu di Jakarta kan. Waktu itu saya fotokopi di Jakarta. Tukang fotokopinya sampai ngomong gini, "Bang, boleh saya fotokopi untuk aku ya?" katanya. Boleh. Fotokopi banyak, aku bilang.
Aku fotokopi berapa itu waktu itu? 4. Bahas sama teman-teman. Tapi sayang buku itu nggak tahu di mana sekarang. Ada yang minjam. Dicili tulan gitu ya. Ya nggak tahu lagi aku di mana bukunya. Tapi udah tahu aku isinya. Udah tahu isinya. Ya, poinnya sudah tahu lah. Sudah tahu isinya. Tapi buku itu menolong aku. Jadi itu teman-temannya. Jadi kita bersyukur ya apa yang sudah dibuat bapak-bapak gereja, pemahaman tentang Tritunggal itu tinggal kita pahami dengan betul, kita punya kerendahan hati untuk mempelajarinya, kita akan bisa menjadi penyiar kebenaran yang sesungguhnya. Itu sudah pasti. Oke, ada topik mau kita bahas lagi? Tuh host, naikin Islam aja host. Tuh si Shanun itu host. Itu dari tadi nih. Sebetulnya enak kayak gini Mbak Tias, daripada kita adu kencang urat. Enak kayak Bukan. gini kayaknya. Gini. Enggak, justru. Kalau bisa Pak Host, kayak aku kalau di roomku kan Pak Host. Iya. Saya iya. masukkan Islam, tapi kalau dia bertanya tidak mau untuk mendengar pertanyaan, saya doakan dan saya turunkan. Habis itu Oh. pertanyaan dia itu kita luruskan gitu aja. Tapi kalau dia masih mau untuk mendengar jawaban, ya kita akan terus naik dia di atas. Fokusnya Iya, bertanya iya. aja dia, fokusnya bertanya. Karena Iya. kalau kita tanya pun repot juga. Jangan kamu mempertanyakan, nanti kamu tersesat katanya. Iya, bro kamu, Pak kamu. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak. Oke, gimana kabarnya Pak hari ini sore, Pak? Baik, Oke. puji Tuhan baik. Oke, puji Tuhan Pak ya. Ya silakan Pak, ada hal yang ingin disampaikan silakan. Kita diskusi santai Pak ya. Ya silakan Pak. Ya, diskusi santai. Selamat Ya. sore semua abang-abang, kakak-kakak semua di sini. Iya, selamat sore juga. Sore. Saya pengen pencerahan dari abang RBN. Karena kebetulan abang RBN ini kalau ngasih pencerahan gampang dicerna, padat, jelas ya. Tentang ini loh Bang. Saya mengenal Tuhan kita di perjanjian baru itu kan udah banyak lah tentang kasihnya ya. Tentang kasihnya, penebusan dosanya. Tapi saya kalau memahamin ala Bapa itu di perjanjian lama agak kontras gitu loh Bang. Karena di situ kan banyak penghukuman yang tersirat. Gimana itu Bang? Itu semacam saya berpikiran Allah Bapa itu kayak Jahat. kontra di perjanjian lama sama di perjanjian baru. Gitu Bang, RBN. Oke. Mohon pencerahannya. Makasih. Oke ya, jadi memang ini pernah ditanya oleh orang juga sama saya. Tapi saya kasih tahu begini. Dalam perjanjian lama kan contoh peristiwa Nuh. Kita melihat bahwa Tuhan itu kelihatannya sadis gitu ya. Kenapa? Bagaimana dia menyisakan hanya 8 orang. Semua manusia mati. Ya toh Pak? Sepertinya Tuhan itu nggak punya beri kemanusiaan gitu ya. Kira-kira begitu Pak ya? Itu contoh yang mau disampaikan. Halo? Tuhan bukan nggak punya perkemanusiaan, maksudnya ya Tuhan itu kayaknya Allah itu ya di perjanjian lama itu ya kalau tidak sesuai langsung dihukum, kalau tidak sesuai langsung dihukum seperti air bah itu ya. Oke, tapi sekarang Pak masih gini. banyak ya. Oke, kita makanya saya bilang contoh air bah. Bapak tahu nggak bahwa Allah tidak langsung menghukum dunia? Karena dikatakan umur manusia itu 120 tahun. Apa maksudnya umur manusia 120 tahun? Kalau dibaca di teks Yunaninya, nanti Bapak baca sarapan pagi, Berita Wahyu menjelaskan dengan bagus, dan saya pernah buat videonya. 120 tahun itu bukan umur manusia.
tetapi usia waktu yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk bertobat dikasih 120 tahun. Tetapi selama 120 tahun ini tidak ada orang yang bertobat. Tidak ada orang bertobat. Jadi kita melihat ya bagaimana Tuhan itu kasih dan bagaimana Tuhan itu adil. Kalau Tuhan menghukum orang di zaman Nuh, tidak semerta-merta bahwa Allah langsung menghukum, tapi dikasihi dulu, Pak. Jadi Allah mendahului hukuman itu dengan kasih. Tetapi ketika kasih itu tidak dihargai orang, maka Allah akan membinasakan. Jadi saya katakan Allah bukan kejam di situ. Justru Allah yang suci itu menegaskan kesuciannya, tidak bisa dipermainkan oleh dosa. Tetapi tidak semerta-merta orang berdosa langsung disikat habis oleh Allah tanpa didahului kasih. Demikian juga di zaman Lot. Perhatikan Bapak di zaman Lot. Sampai Tuhan berbicara kepada Abraham. Yang Tuhan cari itu berapa orang? 5 orang saja selamat, tidak akan dihukum Sodom dan Gomora. Tapi kenyataannya di Sodom Gomora itu nggak ada 5 orang, cuma 4 orang. Itu pun 1 orang gagal. Dan yang 3 orang itu pun kemudian gagal juga, Lot. Karena mereka tidak taat, akhirnya pergi ke gua. Disitulah terjadi anakku, istriku, anakku, menantuku. Ya toh? Jadi Tuhan nggak pernah menghukum itu tanpa didahului oleh kasih. Sekarang kita masuk kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu dipilih oleh Tuhan, Kejadian 12 ayat 12. Bangsa Israel itu dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi di sisi lain juga bangsa Israel itu dipilih oleh Allah untuk menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa. Kenapa saya katakan demikian? Karena jelas katakan, aku memberkati orang yang memberkati engkau. Aku mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi Israel itu dipersiapkan oleh Tuhan sebagai alat berkat untuk bangsa-bangsa di dunia. Tetapi juga menjadi alat penghukuman bagi bangsa-bangsa di dunia. Bapak tahu berapa lama bangsa Israel itu dibentuk oleh Tuhan di Mesir? Mulai dari Abraham sampai ke Mesir 430 tahun, Pak. 450 tahun. 430 tahun itu waktu apa itu? Tuhan katakan, aku akan membiarkan membuat keturunanmu 430 tahun di Mesir sampai genap kejahatan bangsa-bangsa. Ada ayatnya. Ada ayatnya itu. Saya sudah buat videonya itu tentang Allah kejam di Perjanjian Lama, saya jelaskan. 430 tahun bangsa Israel dibentuk oleh Tuhan menantikan pertobatan bangsa-bangsa Kanaan. Bahkan, tetapi apa yang terjadi, Pak? Ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, bangsa-bangsa Kanaan itu memerangi mereka. Artinya apa? Bangsa itu menolak Israel diutus Tuhan menjadi berkat. Karena mereka sudah menolak bangsa Israel menjadi berkat, maka mereka memilih Israel menjadi kutuk, menjadi penghukuman. Jadi jangan juga katakan di perjanjian baru Allah itu menjadi Allah yang berbeda. Jangan, Pak. Justru di perjanjian baru itu lebih mengerikan daripada di zaman Lot, daripada di zaman Nuh, daripada di zaman Israel, tanah Kanan. Kenapa? Karena ketika Yesus datang kali yang kedua, semua orang yang menolak Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, Penebus, akan dilemparkan oleh Yesus ke neraka bersama dengan iblis. Dan semua orang yang percaya kepada Yesus akan masuk surga untuk hidup selama-lamanya. Tetapi jangan bilang, Tuhan kok sadis banget. Manusia masuk neraka bukan Tuhan yang merancang, tapi karena manusia mengeraskan hati, tidak mau menerima apa yang Allah nyatakan, apa yang Allah rancang melalui Kristus Yesus. Jadi Allah dalam PL dengan Allah dalam PB adalah Allah yang sama, punya kasih yang sempurna, tetapi punya keadilan juga yang sempurna. Kasihnya tidak memberangus keadilannya, keadilannya tidak memberangus kasihnya, tetapi dia adalah kebenaran yang sempurna. Itu penjelasan saya, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Monggo. Ya, baik. Terima kasih sama Bang RBN udah menambah wawasan. Karena memang kalau cuman kita membaca sendiri, nggak ada teman berpikir, memang jadi pemahaman kurang sempurna ya. Oke.
Terima kasih, itu aja. Mungkin Oke, ada yang lain. ini Tapi saya mau maksud aku tambahin ya. Ya bentar. Penjelasan saya itu menurut Bapak gimana? Bisa diterima? Logis? Man- Historis? Man- Atau gimana Pak? man- mantap. Ya logis, ya karena saya iya. berpikiran memang di air bah itu memang langsung gitu loh. Jadi kalau 120 seperti tahun itu Pak. oh iya, 120 jadi tahun. itu memang saya kurang tahu tentang penjabarannya sampai ke situ. Oke. Nanti Bapak tonton video di Urban Channel, itu ada itu tentang ala perjanjian lama kejam itu. Karena orang mengatakan demikian, itu marsionisme ya. Oke, silakan Agatha, tambahkan. Nona. Oke, makasih Gurunda Erben. Coba kalau Bapak berusaha. gak usah. Kalau kita lihat juga ya dari kejadian ketika Allah mengusir Adam dari Taman Eden, itu menurut Bapak itu kejam nggak? Justru kalau menurut saya itu bentuk kasihnya loh. Dia nggak mau manusia ini kekal dengan dosanya, makanya dihalau keluar. Makanya dia itu sudah memberikan tipologi ya di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, keturunanmu dan keturunannya. Ini salah satu bentuk kasih Allah loh. Sebelum jauh ke Abraham dan Musa tadi ya. Itu Iya, juga bentuk itu, tipologi. Nah, justru ya, karena Allah kasih itulah, makanya nih Allah itu mengusir Adam. Supaya apa? Supaya diberikan ini janji keselamatan nih dari keturunan Hawa. Itu tipologi tentang Kristus yang adalah dari keturunan Maria. Dia nggak ini loh. Dia nggak mengatakan ini kepada Adam, tetapi kepada perempuan itu. Ini kan salah satu bentuk Injil, proto evangelion. Inilah bukti bahwa Allah kita itu kasih. Dia nggak mau, kalau Allah itu nggak kasih, dia biarin itu manusia jatuh dalam dosa, kekal dengan dosanya. Jadi jangan, memang benar tadi, dari awal saya sudah mengindikasikan yang mengatakan YHWH atau Allah di perjanjian lama itu kejam, itu pemahaman Marsion. Justru kalau enggak ada nubuatan-nubuatan di perjanjian lama, tidak ada tipologi keselamatan, itu bagaimana ceritanya akan digenapi oleh anak yang diutus oleh Bapa. Jadi Cuman kalau gini, ya, itu benar. Di yang kakak terang ini itu memang itu saya masih nangkep kalau itu dari kebaikannya Allah ya, nggak langsung membinasakan gitu ya, masih dikasih kesempatan gitu ya. Cuman kan semenjak air bah itu kan ada tertulis juga ya, saya juga lupa di mana ya, tidak ada penghukuman lagi. Artinya ke sini ke perjanjian barunya kan nggak ada lagi itu penghukuman. Itu ya kira-kira ya. iya, kan dia menjanjikan ada diberi tanda ya. Busurku akan kuletakkan di langit. Itu sebagai tanda. Ada itu waktu kejadian Nuh kan. Makanya ada setiap ada pelangi, hujan itu atau badai itu reda. Jadi tidak ada lagi seperti peristiwa air bah itu. Tadi penjelasan Pak Herben tuh udah jelas banget tuh. Iya. Bahkan di Keluaran 20 itu yang ayat 40 tuh dikatakan. Yang ketika bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu waktu yang cukup lama diberikan oleh Tuhan Allah kita gitu. Untuk manusia ini berubah, bertobat gitu. Tetapi kan pada kenyataannya memang manusia itu semuanya sudah jatuh ke dalam dosa dan hidup itu memang hari-hari berbuat dosa. Sulit lah. Iya, jadi memang saya tidak beranggapan kalau Tuhan itu kejam ya di perjanjian lama. Cuman saya memahami kalau Tuhan itu
Kan kita kan mengenal Tuhan kan melalui firman-Nya. Kita nggak bakalan kenal Tuhan kalau tidak melalui firman-Nya ya. Jadi kalau firman-Nya Tuhan yang saya pahami di perjanjian lama itu bukan kejam, cuman memang adil. Memang itu kan memang harus yang menjadi konsekuensi bagi yang melanggar. Cuman di perjanjian baru yang saya pahamin, Allah itu lebih menyurahkan kasih-Nya gitu. Semacam kita ini yang berdosa masih lebih lagi kelonggaran itu gitu. Itu sih yang saya pahamin. Saya nggak menyatakan kalau Tuhan itu di perjanjian lama kejam. Karena gini ya Pak, karena gini ya, Allah itu bekerja sesuai dengan kegenapan waktu. Suka nggak kita baca, genaplah waktunya, nggak itu? Allah itu bekerja bukan dengan cara berpikirnya manusia. Jadi semua dan Injil keselamatan itu pun menunggu kegenapan waktu. Ya mungkin ya manusia ini kok nggak sabaran mungkin. Tetapi itulah. Itu Tuhan kita ini bekerja memang nggak asal-asalan gitu. Nggak buru-buru gitu. Itu kadang-kadang yang saya tuh kadang membaca Alkitab ya. Genaplah waktunya. Itu hampir berapa kali itu di Alkitab selalu gitu. Dan ketika Firman jadi manusia juga itu melihat kegenapan waktu. Kalau ketika Yesus juga mau diserahkan, belum tiba waktunya. Nah itu yang kadang-kadang manusia ini berpikiran, kok nggak gini, kok nggak gitu. Makanya Yesus berkata itu kepada siapa itu ya yang nyala engkau iblis. Petrus ya, yang engkau memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh Allah. Nah itu, jadi Petrus. Jadi Allah itu jangan lupa kita itu Allah itu bekerja dengan kegenapan waktunya gitu. Kalau waktunya belum tepat, ya kita harus ngikut sebagai manusia gitu. Terkesan kejam, ya itu karena kita dengan pikiran kita. Kita harus tunduk pada pemikiran Tuhan kita. Baik kakak. Ya. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan taat kepada hukum Taurat. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak, abang-abang semua di sini. Sudah ada pencerahan dari keterangan-keterangan tadi. Memang bahwasannya Allah kita itu bukannya Allah yang berubah. Cuman pemahaman saya aja yang sedikit kurang memahami. Baik, saya mohon turun. Halo. Yang selalu benar memang seperti itu buat manusia. Robot Pak. Robot ya. Caranya robot, HP-nya panas. Nggak mendukung dengan ini. Ya silakan yang lain. Brodehen, monitor. Waduh. Apa nih Jerusalem ini? Sesama kalian saja masih belum tuntas kata mengenai konsep ketuhanan kalian. Terus kalian gimana? Halo, selamat siang. Ya, lanjut. Kalau saya seperti ini, menurut saya kesempurnaan pengenalan akan Allah itu bukan karena manusianya, tapi karena Roh Allah itu sendiri yang memberikan pengertian yang sempurna. Dan tidak bisa manusia itu merasa diri yang sempurna tanpa kepenuhan dari Roh Allah itu sendiri.
Kalau sudah mengerti bahasa penuh dengan roh, baru bisa berbicara dengan benar. Tetapi kalau tidak penuh dengan roh, biasanya yang disampaikannya cuma imajinasi saja. Ini harus dimengerti. Carilah kepenuhan Allah itu supaya kamu mengenal Allah itu dengan sempurna. Karena cuma roh itu sendiri yang dapat memberikan kamu pengertian yang sempurna. Bukan pengertian dari manusia, tetapi dari roh. Seperti itu. Host, monitor host. Kok diam semua, senyap yang di atas ini, di bawah tapping panjang. Iya. Yes. Joshua. Senyap lagi baca-baca typingan. Iya. Bilang tadi mengheningkan cipta. Nggak payah sih ya, menjabarkan Tritunggal ini. Yang sulit itu mereka nggak ngeh gitu aja. Jadi dengan Tritunggal lah kita bisa mengajarkan itu perjanjian lama ke perjanjian baru, penggenapan. Iya. Kedatangan Dituntun Yesus. Roh Kudus. Baik abang kakak sekalian, saya izin turun. Terima kasih pencerahannya. Saya pantau dari bawah aja. Oke, Ya. terima kasih. Makasih juga pertanyaannya. Bikin Shalom. kami juga dapat. Ya. Itu ada Makasih. pertanyaan Makasih, Kolose salam. 1 ayat 15. Itu ada 3 ya ayat yang sering kali digunakan oleh SCCA ya. Kolose Iya, 1 ayat 15, Wahyu 3:14 dan Amsal pasal 8 ayat 21. Salah. 22. 22 ya. 22. Itu Ya. salah itu semua saksi Juba itu. Iya. Iya. Betul, bro. Itu 3 ayat itu saya sudah bahas itu. Iya. Kalau di Amsal 8 itu apa? Hikmat itu bukan diciptakan ya, tapi memiliki sebenarnya. Memiliki, Bahwa, betul, iya, bro. memiliki teks Betul. Yunaninya. Ya. Kalau Kolose 1:15, suruh baca aja ayat 16 nih, bro. Iya. Tapi kalaupun nggak dibaca ayat 16, 15 itu pun bisa dipahami. Ya, betul. Ya, dalam gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang lebih utama dari segala yang diciptakan adalah pencipta. Karena di dalam dialah segala sesuatu telah diciptakan. Kan begitu. Kata mencipta dalam teks ini kan memakai kata kanah kalau yang Firman. di Amsal itu. Firman. Bukan. Yang Iya. di Amsal kanah. Bukan bara. Ya. Jadi Bukan kanah bara. itu lebih tepat memiliki ya. Jadi bahwa Tuhan telah memiliki aku, memiliki hikmat sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi bukan menciptakan aku ya. Itu Bukan kanah bahasa. memiliki. Iya. Naik, Jelas sekali. naik itu siapa? Yang di bawah izin naik host katanya. Kedua, Kolose 1:15 itu di situ dikatakan yang sulung, ya, yang pertama. Ya. Kata sulung oleh penganut Arianisme ditafsirkan sebagai yang pertama dari jenisnya. Maksudnya Kristus merupakan makhluk pertama. Kata yang sulung dalam teks Yunani memakai kata prototokos, digunakan 8 kali dalam PB dalam bentuk adjektif maskulin, nominatif no degree. Dapat diartikan yang sulung, lebih tinggi, atau yang ada sebelum. Kata ini memang dapat diartikan demikian dalam Roma, tetapi penafsiran ini disesuai dengan tema surat Paulus yang menekankan keunggulan Yesus. Jadi keutamaan Kristus yang dimaksud Paulus di sini artinya Kristus yang terutama, sebab di dalam Dia, dalam kuasanya atau melalui perantaran dirinya lah tatanan ciptaan itu menjadi ada. Itu maksudnya. Ya. Jadi Kristus itu yang sulung itu artinya bahwa Kristus yang terutama sebab di dalam Dia,
dalam kuasanya atau melalui perantaran dirinya, tatanan ciptaan itu menjadi ada, dan itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan Ibrani 1 ayat 2. Dan tatanan tersebut ada untuk dia. Itu pengertiannya kalau diartikan prototokos. Astaga. Ya. Jadi kata yang sulung di situ dalam Kolose 1:15 dapat ditinjau dari dua sisi. Dari segi waktu, ia ada sebelum segala ciptaan. Dari segi kedudukan, ia diperanakkan atau dilahirkan lebih dari segala ciptaan. Dari segi pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan, dia Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan dia adalah yang utama dari semua ciptaan. Jadi Yesus bukan bagian dari ciptaan, makanya dia kan lebih utama dari semua ciptaan. Yesus disebut yang sulung tidak menunjuk kepada kelahiran secara badani, melainkan kepada hubungan Yesus dengan Allah sebagai firman yang kekal dalam dirinya, yang dikiaskan sebagai anak tunggal yang kekal. Jadi dengan memperhatikan kata prototokos, yaitu yang sulung yang lebih tinggi yang ada sebelum, maka kata yang sulung dapat diartikan ia yang ada sebelum segala ciptaan, ia yang lebih tinggi dari segala ciptaan. Itu berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman yang telah ada sejak permulaan. Itu jelas ya. Yang kedua itu dari Wahyu pasal 3:14. Wahyu pasal 3:14 itu dipahami mereka di situ permulaan dari ciptaan Allah. Di sini katakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Tetapi kata permulaan, arke dalam bentuk noun feminim di sini dipakai 55 kali. Permulaan, dasar, sudut, sumber, asal mula, penguasa, batas kekuasaan. Jadi kata arke menunjuk kepada hakikat Yesus yang sudah ada sejak permulaan. Karena kata permulaan dalam teks ini merupakan kata benda, maka permulaan itu menunjuk kepada Allah itu sendiri. Jadi firman di dalam diri Allah, ya maka firman itu kata benda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Yesus sudah ada di dalam hakikat Allah, sang permulaan sebagai firman. Ya. Baru catatan penting, kitab Wahyu ini kan kitab yang ditulis Yohanes. Bahkan lebih dahulu Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes, baru kitab Wahyu. Maka tentu kitab ini harus dipahami dalam kerangka penjelasan Yohanes tentang Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 1, 3, dan 14. Bahwa Yesus adalah firman Allah yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi kalimat saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah dapat diartikan sumber dari ciptaan Allah, atau segala sesuatu bersumber dari firman Allah. Asal mula dari ciptaan Allah artinya firman asal mula dari semua ciptaan Allah. Kita Ibrani 1:2. Melalui dialah Allah menciptakan segala sesuatu, artinya melalui firman Allah menciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Jadi jelas. Jadi kalau dipahami Alkitab itu dengan baik, memberikan hati untuk belajar, menggali dan meneliti dengan baik, akan ketemu kok kebenarannya. Tidak ada yang bertentangan dalam Alkitab. Saya bisa katakan itu karena sepanjang saya belajar itu tidak ada. Tetapi orang yang mengatakan Alkitab ada bertentangan karena dia kurang belajar atau salah belajar. Banyak belajar tapi jalur yang salah. Beda toh? Yang mengajar salah ya, salah lah semua. Beda. Nah itu teman-teman ya. Shalom. Ya shalom. Shalom. Ya salam semuanya ya. Di sini saya mau tanya sama Amang Erben tentang baptis, boleh? Kalau baptis teman-teman bisa. Kenapa bro? Gini bang, aku dibaptis di HKBP kalau nggak salah waktu kecil umur 2-3 lah mungkin lah. Nah itu kan aku baptis percik tuh. Nah aku sedangkan aku belum ngalamin yang namanya baptis selam ya. Itu gimana bang? Itu aja sih. Aduh gimana ya, ini nanti masuk ke organisasi bro. Iya, sensitif ini Pak, nggak usah lah Pak. Sensitif ke denom. Nggak usah Pak, nggak usah. Sensitif Aku ke tanya denom sama kamu, ini. yakin nggak kau dengan baptisan itu sebagai kebenaran? Kalau itu. Ya, kalau itu aku yakin, cuman kan Ya kalau sudah, kalau sudah yakin nggak usah. Kecuali kalau kau meragukan ya, nggak percaya kau
dengan apa yang sudah dilakukan kepadamu, nggak Ah. yakin ya boleh dibaptis ulang. Tapi kalau kau sudah yakin, udah teruskan aja lah. Nanti daripada bahas itu saya riskan kalau sudah. Iya. Siapa? Karena aku beneran nggak tahu bang, jadi makanya aku nanya gitu. Iya, tapi kalau ngomong berdua aku mau lah aku jelaskan. Oke. Akan kusuruh kau baptis ulang. Tapi kan gini nih, aku kan waktu udah remaja tuh, kan aku pindah ke karismatik. Nah, aku tuh dibilang, kamu harus baptis remaja, katanya kayak gitu. Nggak tahu maksudnya apa. Jadi udah dibaptis remaja lagi? Belum, makanya itu. Ya udah, saya sarankan yang penting kamu memahami esensi baptisan aja dulu ya. Supaya nanti jangan jadi bentrok. Baptisan itu artinya kan kita mengikatkan diri satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Satu di dalam kebenaran, itu aja dulu. Kalau kau udah percaya Yesus mati, bangkit, kemudian ada surga untukmu, dan kau hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus, ya puji Tuhan. Oke. Jadi nanti aku coba DM Mamang lah ya. Esensinya kamu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Coba, Jangan sampai kau bro. dibaptis di dalam nama lain ya. Coba bro, buka dulu aja Roma 3 deh kalau nggak salah. Roma 6 ayat 3 sampai 4 ya kalau nggak salah. Coba lihat aja dulu. Itu makna baptisan tuh bro. Iya. Oke, siapa yang mau baca ini? Roma 6 ayat 3 ya. Iya Pak. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu itu gimana ya? Bentar ya, Roma 3 ayat 6 deh. Masalah. Roma 6 ayat 3. Ya coba silakan bacain aja Pak. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, jadi iya udah. Jadi makna baptisan itu Pak, kita manunggal atau kita menyatu dalam kematian. Makanya kan kita dicelupkan, itu kita mati secara misteri ya. Kita mati terus kita dibangkitkan dalam nama Bapa, kan sampai 3 kali tuh. Karena Allah kita itu Tritunggal, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah itu dia maknanya, kita manunggal dalam kematian dan kebangkitannya. Supaya apa? Supaya kita itu secara misteri, kita itu menerima urapan Roh Kudus. Roh Kudus itu untuk apa? Itu adalah arabon atau jaminan sampai kita menerima seluruh dari keselamatan itu. Makanya kita itu menyatu dalam kematian dan kebangkitannya. Kenapa? Di Filipi 3 ayat 20 sampai 21 itu, Bro. Coba dibacakan lagi, Bro. Kebangkitan itu seperti apa? Keselamatan yang sesungguhnya itu seperti apa? Oke. Ya udah, jadi aku simpulin di sini, aku berarti aku belajar dulu lah tentang konsep dari baptis itu kayak gimana. Nanti setelah itu aku coba nanya sama orang tua aku gimana waktu aku dibaptis gitu ya. Ya itu sesuai dengan ayatnya juga itu, perintah Yesus di Matius 28 ayat yang ke-18 apa ke-19 tuh. Pergilah ke segala bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ya. Seperti itulah yang seperti diperintahkan Yesus. Demikian juga murid-muridnya membaptis dengan cara Kristus. Cara Kristus itu seperti apa? Ya seperti yang diajarkan Yesus tadi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu udah jelas kok. Maknanya yang tadi ya. Udah cukup itu aja, makasih buat semua. Shalom semua, thank you. Halo. Luar biasa ya. Jadi Alkitab ini memang kitab yang paling banyak dikritik adalah Alkitab. Tapi kitab yang semakin menunjukkan kualitas di dalam kritik hanyalah Alkitab. Jadi kalau ada orang mengkritik Alkitab,
nggak ada rasa takut. Beda. Dan makanya kita nggak Betul, perlu betul. ngancam-ngancam orang. Yang penting orang itu mau membaca Alkitab secara baik dan benar, udah lurus. Setuju, Jangan setuju. baca Alkitab kayak si Zulkifli, baca ayat sepotong-sepotong, suaranya kencang. Aduh, parah. Dan kerennya itu Pak Erben ya, itu sistematis loh dari awal gitu ya. Oh Runut iya. gitu. Komplit, Iya. nggak ada yang nggak bisa dijawab gitu. Ngejawab semuanya. Amazed lah sama Alkitab, beneran. Ini yang ayat sering digunakan ya sama RT sebelah. 1 Korintus 15 ayat 18-19. Bunyinya begini. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah kadang-kadang ini pada Kristen awam nih bimbang lagi nih. Dikasih ayat yang begini. Dia nggak Yang mana, baca Pak? ayat Yang mana? di 1 Korintus 15 ayat 18 dan 19. Iya, apa itu Pak? Coba. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau hanya Nes. sampai dibaca di situ ya, yang ngeri kan? Iya makanya. Tetapi itu Bang, itu ayat 20. itulah yang untuk menyerang, melemahkan orang-orang saudara kita yang tidak memahami. Padahal kalau dia baca 17-nya dan 20 itu udah sangat jelas. Iya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Itu ayat 17. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yes. Ini kan Jadi esensinya jangan baca Alkitab lepas dari konteks dengan bacaannya. ya. Jangan baca Alkitab itu seperti orang makan prasmanan, ambil yang disuka. Iya. Aku pernah mikirin ini, soalnya kan aku belum belajar ya dulu ya, dikasih ayat ini, aku mikirin aja benar juga ini Alkitab ya. Kok seperti ini? Begitu aku baca dari atas pelan-pelan, wah rupanya dipotong, dia cuma comot ayat dia. Oke, lanjut dulu. Itulah Alkitab luar biasa ya. Iya, jadi pengertian arti baptisan air ini adalah kematian manusia lama kita ya, dikuburkan, kemudian dibangkitkan dalam satu hidup yang baru. Roma 6 tadi ya. Jadi sunat orang Kristen ini juga ya, ini dikatakan sama dengan apa tuh? Kolose 2 11 sampai 12. Coba saya lihat. Baptisan, sunat orang Kristen tuh baptisan. Itulah maksud aku, dia kan sudah dapat juga Kolose 2. Sunatnya beda. Kalau sunatnya zaman Abraham itu kan tanda perjanjian keturunan ya, itu dikerat cuman hanya daging kemaluannya itu. Tetapi kalau kita satu tubuh kok dijadikan, makanya air baptisan itu menurut ini ya, Jana Suci Kristus Thomas ya, air baptisan atau kolam baptisan itu adalah kuburan kita dan juga tempat kelahiran kita. Kita dikuburkan di situ dan kita lahir baru namanya. Ya, coba aku baca sini Kolose 2 ini ya 11 sampai 12. Karena bersatu dengan Kristus kalian sudah disunat. Nah, tuh ya. Bukan dengan sunat yang dibuat oleh manusia. Melainkan dengan sunat yang dibuat oleh Kristus yang membebaskan kalian dari kuasa tabiat yang berdosa. 12 ya. Sebab pada waktu kalian dibaptis, kalian dikubur bersama-sama Kristus, dan dengan baptisan itu juga kalian turut hidup kembali bersama-sama Kristus karena kalian percaya akan kuasa Allah yang sudah
menghidupkan Kristus dari kematian. Nah, tuh ya. Berarti 2 Korintus 1 ayat 21 sama 22 coba Kak, bacain deh. Jadi ketika kita dibaptis itu secara misteri, kita tuh dimateraikan sebagai tanda milik Allah. Tanda milik Allah itu apa? Itu adalah jaminan. Coba baca dulu. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Jadi makna baptisan itu bukan hanya sekedar lambang aja gitu. Itu tadi yang Kakak bacain bener, manunggal, menyatunya kita dalam kematian dan kebangkitannya. Coba 2 Korintus 1 ayat 21. Allah sendirilah yang membuat kami dan saudara teguh bersatu dengan Kristus. Ialah juga yang memilih kita khusus untuk dirinya ini besar. Untuk itu Allah sudah mengesahkan kita menjadi miliknya dan memberikan rohnya di dalam hati kita sebagai jaminan bahwa Ia akan memberikan kepada kita semua yang dijanjikannya. Oke, dikasih jaminan kan? Jaminannya itu apa? Coba baca Efesus 1 ayat yang ke-14. Jaminan itu kan Roh Kudus kan, jaminannya itu. Makanya kita dibaptis itu. Ya, Efesus 1 ayat 14. Jaminannya itu apa? Itulah arabon. Oke, demikian. Roh itulah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Ini memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah akan membebaskan umatnya. Terpujilah Allah karena keagungannya. Bentar. Efesus 1 ayat 14. Benar. Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14. Benar, roh itulah menjaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Ini memberikan keyakinan kepada kita. Ya, Efesus 1 ayat 14, betul. Oke ya, Roh dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya itu, Kak. Efesus 1 ayat 14, Kak. Ya, roh itulah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Jaminan itu artinya apa? Itu di dalam bahasa aslinya itu arabon. Arabon itu apa? DP. Itu. Jadi setiap orang yang menerima. Coba kalau kita baca dari ayat 13-nya ya. Dikatakan seperti ini ya. Sebentar. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu, dan Roh Kudus itu adalah arabon, itulah DP. Jadi ketika orang Kristen itu percaya, sudah menerima Injil, berilah dirimu dibaptis, itu runut banget tuh, sistematis banget itu. Setelah dibaptis, kita menerima jaminan sebagai tanda miliknya. Tanda miliknya itu apa? Coba Kakak baca itu, Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Kita itu terdaftar. Makanya orang-orang yang setelah dibaptis itu dikatakan, "Selamat datang, namamu sudah terdaftar dalam kerajaan surga." Filipi 3 ayat 21, Kak. Coba Kak, 20, Kak. Ini keselamatan itu. Arti dari keselamatan itu di sini. Filipi. Menjadi keluarga negaraan. Iya, betul. Silakan Pak dibacain. Nah ini ya, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kenapa? Karena kita kan sudah tercatat dalam nama kita kan di dalam buku kehidupan kan. Itu udah ada itu juga ayatnya di Alkitab ada. Saya lupa di mana. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ini keselamatan itu. Kita menerima Injil, lalu kita memberi diri dibaptis. Kita ini dikasih jaminan Roh Kudus itu jaminan, itulah yang membuat kita, itulah benih. Makanya dikatakan DP atau arabon, itulah benih yang mengerjakan keselamatan itu di dalam diri kita. Itu kalau kita baca Roma itu jelas sekali di situ tuh. Roh Allah itu yang mengerjakan. Sebenarnya dalam tubuh kita ini selalu melakukan dosa, tetapi Roh Allah itu inginkan kita melakukan hal yang baik. Makanya benih itu, makanya tetap taat dan kerjakanlah keselamatan.
Sampai apa? Sampai kita menantikan dia. Sampai kita menantikan dia turun dari sana untuk mengubahkan tubuh kita menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Tubuh yang mulia. Jadi keselamatan tuh nggak cuman stuck sampai disalib, bangkit, Kristus anesti, udah selesai, enggak. Kita tetap berjalan keselamatan. Ini yang suka banget ya disalahpahami. Baptisan itu lambang. Enggak. Baptisan itu secara misteri. Kita memperoleh tanda jaminan tadi secara misteri. Kita itu sudah menyatu dalam kematian dan kebangkitannya. Makanya di dalam Bagaimana 1 Petrus 3 ayat 21? Itu, Juga baca. kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya Kiasan bukan itu untuk kan membersih. Kiasan itu kan artinya air. Kiasan itu air itu. Yang Nuh kan? Itulah baptisan. Kiasan yang adalah baca deh selanjutnya. Ya, juga aku baca 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Itu Iya. bunyinya. Kiasan yaitu baptisan. Nah, itu kan dia menjelaskan sendiri ayatnya kan? Iya. Ya, jadi jangan dikatakan itu lambang doang. Apa kiasan itu? Baptisan. Jadi bukan lagi lambang. Untuk memohonkan hati nurani yang baik gitu. Makanya Roh Kudus itulah yang bekerja. Roma berapa ya? Bentar ya. Ada itu ayatnya. Kita itu diberikan benih. Itulah itu dia Roh Kudus tadi. Makanya setiap orang yang percaya Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Iya, jadi dapat semua di baptisan ya. Jadi sunatnya disitulah disunat. Jadi sunat orang Kristen bukan sunat lahiriah yang dilakukan oleh manusia, tetapi sunat hati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui baptisan air. Nah, saya lihat sini ya. Tunggu dulu, kamu dapat dulu ayatnya. Saya baca dulu sini ya, Roma 2:29 ya. Sebaliknya, seorang Yahudi yang sejati adalah orang yang hatinya berjiwa Yahudi. Dan sunat yang sejati adalah sunat di hati yang dikerjakan oleh Roh Allah, bukan yang dicatat di dalam buku orang semacam itu menerima pujian dari Allah, bukan dari manusia. Nah, tuh ya. Itu Roma sudah mengatakan. Jadi, mengapa perlu disunat? Nah, itu yang disunat tadi apa? Sunat hati tadi. Markus 7 itu berkata ya. Terus Nah, ini dia Roma 6 ayat yang keberapa nih ya? Nah, ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama itu telah turut disalibkan. Itu yang di ayat sebelumnya kan dikatakan kan, menyatu dalam kematiannya. Nah, ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu dia. Gue ya. Ada satu lagi yang diberikan benih itu loh. Iya, saya bacakan lagi di sini ya. Mengapa apa yang perlu disunat? Nah, Markus 7:20 sampai 23 berkata di sini. Lalu Yesus berkata lagi, yang keluar dari orang itulah yang mengotori dia. Sebab dari dalam, yaitu dari dalam hati timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzina, menipu, memfitnah, serta melakukan segala sesuatu yang jahat, menjadi serakah, tidak sopan, iri hati, sombong, dan susah diajar. Semua yang jahat itu timbul dari dalam, dan itulah yang menjadikan orang najis. Nah, tuh ya. Jadi itu yang disunat, pikiran kita, hati kita. Yang keluar dari orang itulah yang mengotori dia, mengotorkan dia. Sebab dari dalam, yaitu dari dalam hati, timbul pikiran-pikiran jahat. Itu Kak, ada ayatnya ini. Makanya saya katakan benih itu. Di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Coba dibacain Kak. Oke. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa,
sebab sifat Allah sendiri ada padanya, dan karena Allah itu agak Bapa. agak beda ya. Nah, ini kalau di Alkitab saya gini nih, setiap orang Saya yang lahir TB, dari Allah, pakai TB. oke, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, ini dia. Ini itu mungkin yang terbaru ya, Iya, agak iya. ini ya. Ya, TB Ah. ya, dia disesuaikan dengan ini. Kata Nah, nanti itu aku itu kasih itu foto. itu itu dia. Itu dia Roh Kudus tadi itu. Itulah kita dikatakan lahir dari Allah kan. Kita sudah lahir baru. Jadi kita menerima benih itu. Jadi yang mengerjakan itu pun sebenarnya adalah Allah itu sendiri di dalam tubuh kita. Jadi itu. Jadi makanya kita ini diberi Roh Kudus, itu Roh Kudus juga yang mengerjakannya, bukan diri kita. Itu kan dikatakan ya di Roma itu kan, sebab kita tahu bahwa karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Itu di Roma berapa? Roma 7 ayat yang ke-15 itu. Jadi yang mengerjakannya pun Allah sebenarnya. Lalu iman kita itu seperti tangan. Makanya kita itu selamat oleh kasih karunia-Nya kan. Iman kita itulah sebagai tangan yang meraih kasih karunia tadi, keselamatan tadi. Itu sih makanya makna baptisan itu bukan lambang kalau menurut saya ya, dari pemahaman saya ya. Yang kita baca ini pun itu bukan sekedar lambang, tetapi manunggalnya kita dengan Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya itu secara misterion. Nah itu. Makanya itu yang paling pokok diajarkan oleh Yesus Kristus yang diperintahkan kepada murid-muridnya di Matius yang ke-28 ayat yang 18 sampai ke-20 itu. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Pergilah ke seluruh bangsa, baptislah mereka dan ajarlah. Nah, itu nggak ketinggalan tuh. Perintahnya tuh. Nggak ketinggalan gitu. Sudah dibaptis nggak dilepas gitu aja. Tetapi apa? Ajarlah mereka seperti yang aku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Melakukan loh. Segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Udah kita menerima Injil, kita dari pemberitaan Injil, kita dibaptis. Jadi memang benar ya, Alkitab ini nggak kaleng-kaleng, benar kata Pak Erben. Dia bisa menjawab dirinya sendiri gitu. Nggak butuh kita kitab-kitab yang lain lagi gitu. Alkitab ini menjelaskan dirinya sendiri kok. Ini kan bukan kitabullah. Ini adalah kesaksian yang dituliskan tentang firman hidup itu. 1 Yohanes 1 ayat 2 itu.